Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan dan karunia yang besar. Karunia nikmat yang tidak bisa kita hitung. Karunia dan nikmat yang senantiasa kita dapatkan setiap hari, setiap detiknya. Namun terkadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kelalaian-kelalaian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa maksiat kita, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di majlis-majlis ilmu, hadirnya kita di tempat-tempat belajar, mengkaji, mengaji dan lain sebagainya adalah salah satu tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu untuk berjumpa dengan beliau di akhirat kelak. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini tentang pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Sebagaimana telah kita bahas rukun iman, apa itu iman,
bagaimana beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar Allah. Maka di dalam kitab ini membahas bagaimana atau apa yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Di antaranya adalah al-kufru, kekufuran. Dan ini kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pembatal keimanan yang pertama adalah al-kufru, kekufuran. Dan kekufuran dibagi menjadi berapa kemarin Pak? 5. Barakallahu fi. Dibagi menjadi 5. Di antaranya penistaan, pembangkangan, keraguan, dan lain sebagainya. Ini semuanya menunjukkan kekufuran atau kufrul akbar, kufur besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembatal keimanan yang kedua, yaitu an-nifaq. Apa itu an-nifaq? Nifaq adalah kemunafikan. Ini pembatal keislaman atau keimanan yang kedua, yaitu kemunafikan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang kemunafikan. Ya. Bahkan kalimat al-munafiqun atau al-munafiqin di dalam Al-Quran disebutkan 27 kali atau 27 tempat. Dan kata an-nifaq ada 3 tempat. Dan bahkan ada satu surat khusus membahas tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Sebagaimana di dalam surat ke-63 di juz 28, surat Al-Munafiqun. Di sana dikupas tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Dan juga di antaranya di awal daripada surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya. Di awal surat Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Di dalam surat awal di awal surat Al-Baqarah ini menjelaskan 3 golongan orang. Yang pertama orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu menyebutkan sifat orang-orang munafik. Apa di antara sifat orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah? Kita bacakan tadi di rakaat pertama. Ya. Sifatnya apa? Suka membangkang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini sifat orang munafik. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u wallahu yastahzi'u wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila mereka kembali kepada syayatin, setan-setan mereka, kembali kepada konco-konco mereka, teman-teman orang-orang munafik, mereka akan mengatakan kami ini sebenarnya bersama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mencela orang-orang mukmin. Kami ini mengejek, menghina orang-orang mukmin. Tapi kalau di hadapan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian. Yang artinya dia menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan daripada kemunafikan, ataupun memperlihatkan bahwasanya mereka itu adalah beriman dan kemudian cinta kepada Islam.
Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sifat yang sangat tercela. Bahkan orang yang paling berat azabnya di akhirat kelak adalah orang-orang munafik. Di bawah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu paling bawah tempatnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah di tempat di neraka nanti adalah tempat yang paling bawah. Tidak ada lagi neraka yang paling bawah daripada tempatnya orang-orang munafik. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa penting kita mempelajari sifat-sifat atau ciri-ciri orang-orang munafik seperti ini? Karena ini sangat berbahaya. Saking berbahayanya dapat menjermuskan seseorang di dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, minan nifaqi ikhtilaful qalbi wal lisan. Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara apa Pak? Berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara ucapan dan yang ada di dalam hati. Ini kemunafikan, kata beliau. Wa ikhtilafus sirri wal alaniyah, berbeda antara yang tersembunyi dan yang nampak. Wa ikhtilafud dukhuli wal khuruj, dan berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Sebagaimana dikutip dalam kitab Jami'atul Ulum wal Hikam. Jadi kata beliau, nifaq, kemunafikan itu adalah bedanya antara lisan dan hati. Bedanya yang tersembunyi dan yang nampak. Beda. Dan ini kita merasakan. Ya. Terkadang muncul keadaan-keadaan seperti ini. Ketika bertemu dengan orang, Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Ketika di hadapan manusia, subhanallah, ibadahnya banyak sekali. Seakan-akan kita ini orang yang khusyuk, orang yang bertakwa, orang yang benar-benar takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dalam kesendiriannya, mudah untuk bermaksiat di hadapan Allah. Maka jika masih ada seperti ini, berarti masih ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Wal'iyadzu billah. Maka terus meminta pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat-sifat seperti ini. Tidak ada solusinya kecuali mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menghadirkan muraqabatullah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun yarak fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Menghadirkan hati bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Mau dilihat orang, mau bersama orang atau tidak bersama orang, Allah pasti lihat. Allah pasti membersamai, Allah pasti mengawasi dan lain sebagainya. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Ini doa diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, kemudian disahihkan Imam Albani. Baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Kenapa kita berlindung dari kefakiran? Karena kebanyakan orang membuat kufur itu kefakiran.
Terkadang orang yang membuat orang kufur itu adalah kefakiran. Karena nggak tahu dia makan, nggak mau apalagi yang harus dia makan dan segala macamnya, semuanya serba susah, akhirnya mudah untuk kufur. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran, wal fusuqi wasyiqaq, dan kefasikan dan kedurhakaan, wan nifaq, ini, dan kemunafikan, wasum'ati warriya, dan dari sum'ah dan riya. Nah, ini sifat-sifat yang berbahaya semuanya. Sifat-sifat yang berbahaya untuk diri kita semuanya. Kefakiran, kekufuran, kemudian kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, beramal mau didengar, beramal supaya dibilang ini dan itu, warriya, beramal supaya dilihat ini dan itu, dan seterusnya. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, pengertian daripada kemunafikan berbeda antara yang zahir dan batin, atau tidak samanya antara lisan dengan hati. Intinya sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kemunafikan ringan adalah adanya perbedaan antara yang nampak dan yang tersembunyi. Nas'alullah ta'ala salamata wal afiyah. Baik, ini pengertian kemunafikan. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan an-nifaqu huwa izharul islam wal khair wa ibtanul kufr wasyarr. Kemunafikan itu adalah menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, namun di dalamnya menyimpan kekufuran dan keburukan. Allah berfirman, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah mereka orang-orang fasik. Ay al-jaruna 'anil syarr, atau al-jaruna 'anil syara', yang jauh dari syariat, yang jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemunafikan dibagi menjadi dua. Kemunafikan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nifaq al-i'tiqadi, yang kedua an-nifaq al-amali. Nifaq i'tiqadi. I'tiqadi di sini artinya kemunafikan dari hati yang tersembunyi, keyakinan. Ya, berkaitan tentang keyakinan. Dia memperlihatkan Islam, dia cinta Islam, tapi ternyata di dalam hatinya ini meyakini Islam itu bukan agama yang benar. Atau di dalam hatinya meyakini bahwasanya agama itu semuanya sama. Atau bahkan membenci agama Islam. Ini nifaq al-i'tiqadi, nifaq besar ini. Nah, wa huwa an-nifaqul akbar alladhi yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtinul kufr. Nifaq yang besar yang dia memperlihatkan Islam tapi ternyata di dalam hatinya ada kekufuran. Wa hadha an-naw' mukhrijun min ad-din bil kulliyah. Dan nifaq yang ini, nifaq yang pertama ini yaitu nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, adalah mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa sahibuhu fi ad-darkil asfali minan nar. Dan pelakunya, orang munafik i'tiqadi, tempatnya adalah di dalam api neraka yang paling bawah. Seperti apa contohnya nifaq i'tiqadi? Kemunafikan yang ada dalam hatinya yang berkaitan tentang keyakinan. Contohnya di sini dijelaskan adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak yakin adanya Rasul. Dia tidak percaya dan bahkan mungkin tidak setuju yang menjadi Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, dan kemunafikan ini muncul di kota Madinah ketika setelah Rasulullah SAW berhijrah. Di Mekah belum tampak namanya munafik. Kalau di Mekah ini hanya orang-orang musyrik, kemudian orang-orang kufar. Tapi kalau di Madinah mulai muncul orang-orang munafik. Yang penggawanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk pembesar daripada penduduk Madinah, kaum Ansar. Dan mereka meyakini bahwasanya yang datang itu nanti akan muncul yang namanya Nabi. Mereka yakin akan muncul nanti di akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang tentunya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Akan muncul Nabi, tapi mereka ini nggak ridho. Kenapa? Ternyata yang menjadi Nabi itu adalah bukan dari golongan Bani Israel. Akhirnya mereka pun benci kepada Rasulullah SAW, namun zahirnya mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya ada kisah bagaimana ketika perang Uhud terjadi, di mana perang Uhud ini jumlah kaum muslimin berjumlah 1000 orang pertamanya, ya, kemudian orang-orang kufar Quraisy berjumlah 3000 orang. Kaum muslimin yang tadinya 1000 orang, tatkala di perjalanan menuju Uhud, dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Dihasut. Akhirnya yang melanjutkan perjalanan untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 700 orang. 300 orang ini mundur. Mereka lah orang-orang munafik. Jadi jenis kemunafikan yang pertama yang berkaitan tentang keyakinan adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah takdzibu ba'di ma jaa'a bihi Rasul. Mendustakan sebagian apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan syariatnya, mendustakan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sunnah-sunnahnya, tidak mau meyakini secara kafah, secara keseluruhan. Menolak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Bisa masuk pada perkara-perkara kemunafikan. Ya. Kalau mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas ada riwayatnya sahih. Yang ketiga, bughdul Rasul, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kemunafikan i'tiqadi adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bughdhu ba'di ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membenci apa yang datang atau sebagian yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di zaman kita. Betapa banyak orang yang membenci sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sampai menghina, bahkan sampai mengolok-olok misalnya. Allah musta'an. Padahal sudah jelas-jelas sunnah. Anda yang tidak bisa melaksanakannya cukup diam. Cukup diam. Ya. Jangan sampai keluar ucapan yang akhirnya melukai perasaan kaum muslimin yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, yang kemudian menentang, ya, akhirnya muncul kebencian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ini banyak Pak terjadi. Banyak terjadi seperti ini. Ya. Seperti apa Pak? Muhammad misalnya memelihara jenggot. Ada orang Masya Allah alergi sekali dengan jenggot. Betul. Alergi dengan jenggot. Padahal dia muslim.
Padahal ini kan sunnah, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada perintahnya mungkin, tapi ini ada perintahnya. Wahiful liha, kata Rasulullah, panjangkan jenggotmu, pendekkan kumismu. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi masya Allah, banyak orang yang alergi karena ini sunnahnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Akhirnya mereka melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas seharusnya keluar dari seorang muslim, tidak pantas keluar dari seorang mukmin. Ya, karena ini adalah sunnah. Kalaupun Anda tidak bisa mengerjakannya atau belum bisa mengerjakannya, minimal diam. Jangan mengucapkan sesuatu yang ternyata kalimat tersebut akan menggeret kepada kemunafikan. Waliyadzubillah. Kayaknya makanannya perlu dipending dulu, Pak. Saya jadi nggak konsentrasi kalau sudah ada makanan ini. Ya. Kalau sudah lihat-lihat yang kuning-kuning seperti ini, subhanallah. Baik. Nah, jadi kemunafikan ini bisa muncul di dalam diri seorang yang beriman kalau misalnya benci terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, benci jenggot, benci misalnya tidak isbah dan lain sebagainya. Ada orang wanita yang menjaga auratnya dikata-katai dan lain sebagainya. Kemudian al-masarratu bin khifadhi dini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang kalau misalnya agamanya Rasulullah SAW itu dihinakan, direndahkan. Jadi kalau Islam itu rendah, dihinakan, dia senang. Ini yang kelima, senang dengan rendahnya agama Islam di mata orang-orang. Yang keenam, al-karahiyatul intisari dinir Rasul. Dia benci ketika agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semakin naik. Nah, ini kan banyak orang-orang seperti ini, Pak. Banyak orang yang kembali kepada agama Islam, banyak orang yang kembali menuju sunnah-sunnah Rasulullah, banyak orang yang kembali beragama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa sakit hati, dia merasa benci. Kenapa sekarang umat ini kembali kepada sunnah Rasulullah SAW? Ya, kembali tekun untuk belajar, kembali perhatian terhadap agamanya. Muncul kebencian di dalam hatinya, termasuk orang-orang munafik. Kan seharusnya kita senang, alhamdulillah, masjid kembali ramai. Masjid kembali ramai. Yang dulunya mungkin masjid hanya diisi imam dan makmum, ya, atau barangkali diisi satu orang, dia imam, dia makmum, dia yang azan, dia yang qomat. Kan ini terjadi, Pak. Ini terjadi. Dulu begitu. Kita lihat di tempat-tempat itu, subhanallah. Bahkan ada masjid yang katanya masjid. Namanya masjid itu kan disolati di dalamnya 5 waktu. Ada masjid, Allahul musta'an, sholatnya cuma maghrib dan isya. Zuhur tidak ada orang, asar tidak ada orang, subuh apalagi. Kemana orang ini? Kemana kaum muslimin yang katanya penduduk Indonesia ini 85% muslim? Kemana mereka di masjid? Subhanallah. Nah sekarang masya Allah, alhamdulillah, kita tidak pungkiri ya, memang ada perubahan, walillahil hamd. Ya, masjid-masjid sudah mulai diisi, pengajian-pengajian sudah mulai ramai, ya. Bapak-bapak yang kemudian mungkin sibuk dengan pekerjaannya sudah meluangkan waktunya untuk belajar ilmu-ilmu agama. Ibu-ibu juga demikian. Pendidikan agama Islam sudah mulai banyak yang minati dan sebagainya.
Kalau ada muncul di dalam hatinya rasa benci, dia nggak suka, kenapa orang ini pada kembali ke masjid? Kenapa orang ini kembali kepada sunnah? Maka ini di antara tanda-tanda kemunafikan. Yang kedua, an-nifaq al-amali. Nifaq amali. Nifaq amali ini munafik dari segi perbuatan. Kalau dari kan segi keyakinan, ya, nifaq di dalam hatinya. Yang kedua ini nifaq dari segi perbuatannya, zahirnya yang nampak dari perlakuan seseorang. Ya. Dan kemunafikan ini contoh dan jenisnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di antara jenis kemunafikan adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang-orang munafik itu berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berucap, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ini ciri-ciri munafik. Ya. Tanda orang-orang munafik adalah 3 ini. Yaitu ketika berbicara dia berbohong, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ya. Maka kita harus takut, Bapak Ibu. Jangan ada keluar kebohongan dalam ucapan kita. Ya. Jangan ada kebohongan yang keluar dari ucapan kita supaya tidak termasuk orang-orang yang munafik. Dan kalau sudah terbiasa berbohong, ini berbahaya. Akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pembohong. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah." Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian senantiasa berkata jujur, berlaku jujur. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Terus berusaha jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah daripada sifat bohong. Suka berdusta, karena dusta akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan memasukkan seseorang ke dalam neraka, ya. Dan seseorang tidaklah bermudah-mudah di dalam berbohong, ya. Tidaklah seseorang bermudah-mudahan di dalam berbohong, di dalam berdusta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengecapnya nanti sebagai orang yang pembohong. Wal'iyadzubillah. Nah, meskipun bohong ini boleh. Kapan jadi boleh, Pak? Tidak semua bohong itu tidak boleh. Ada 3 hal boleh berbohong. Kapan? Ketika berperang. Ketika berperang, orang berbohong sebagai bentuk taktik siasat, maka dikatakan al-harbu khida'. Peperangan itu khida'. Khida' itu artinya menipu. Ya. Kita sampaikan nanti kepada musuh, misalnya ada yang mengintai, misalnya berapa sih jumlah pasukan kalian? Kita sampaikan sebanyak-banyaknya 10.000 misalnya, padahal jumlahnya cuma 1.000. Supaya apa? Mereka merasa gentar, takut. Ini boleh.
Berbohong dalam berperang boleh. Yang kedua kapan? Untuk mendamaikan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berselisih, ada yang berantem, ada yang bertengkar. Nah, demi supaya dua-duanya bisa saling baik, maka boleh berbohong di sana. Yang ketiga adalah berbohong pada istri. Masya Allah. Ini bahaya ini, Pak. Berbohong sama istri ini. Dalam hal apa dulu? Nah, biar menyenangkan istri boleh berbohong, begitu? Hah? Boleh? Ustaz. Ya. Pada intinya berbohong tidak boleh. Tapi kalau sekiranya supaya istri kita mungkin agak lebih tenang, damai, ya kita sampaikan sesuatu yang mungkin zahirnya ya tidak sama dengan ucapan kita, maka boleh. Ya, Masya Allah, rajin sekali ya mah. Alhamdulillah, bersih terus rumah ini, Masya Allah. Ya, saya cinta sekali sama Umi. Ya, sayang sekali sama Umi misalnya. Kenapa? Rajin, Masya Allah. Ya, padahal piring di belakang numpuk terus. Ya, padahal rumah kotor misalnya. Ya, atau dan sebagainya. Ya. Tapi jangan berbohong dalam hal yang lain, Pak. Ya, karena kalau misalnya suka berbohong yang menjurus kepada perpecahan, ini tidak boleh. Ya. Tapi kadang wanita itu kan suka disanjung, Masya Allah. Kalau disanjung, dipuji itu Masya Allah. Ini sifatnya wanita. Ya. Makanya kita sanjung, meskipun kadang tidak sesuai dengan fakta misalnya. Ya, sanjung dia, Masya Allah. Ya, kamu kok semakin hari semakin cantik gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia jenis kemunafikan yang kedua adalah nifaq al-amali. Dari segi perbuatan. Di antaranya juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqi salatul isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Nah, hati-hati. Makanya kalau misalnya muncul dalam diri kita kok malas sekali salat subuh, malas sekali berjamaah salat subuh, pergi ke masjid salat subuh atau salat isya dan lain sebagainya, hati-hati. Hati-hati. Ya, bisa jadi kita ini termasuk orang munafik. Wal'iyadzu billah. Kalau muncul rasa malas salat isya dan salat subuh, langsung hadirkan. Kalau begitu saya nanti munafik. Ya, kalau saya malas salat subuh dan salat isya, bisa jadi saya jadi orang munafik. Karena memang orang munafik seperti itu, Pak. Dia memperlihatkan bahwasanya dia muslim, makanya dia salatnya hanya di waktu-waktu yang nampak saja, waktu-waktu terang, zuhur, asar, maghrib. Itu mereka rajin salat. Tapi giliran isya dan subuh mereka pergi. Mereka tidak mau salat. Karena kenapa? Dia hanya memperlihatkan, saya ini muslim, saya cinta Islam, saya orang yang taat. Tapi ternyata di balik hati yang ada di dalam dirinya penuh dengan kemunafikan. Ya. Maka hati-hati dari salat isya dan salat fajar. Ketika malas muncul dan terus menggerogoti hati kita, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bangkit, segera dobrak yang namanya pintu kemunafikan tersebut. Karena di situ setan pun akan senantiasa menggoda dan membisikkan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya sebagian ulama juga mengatakan di antara tanda-tanda munafik khusyu'un nifaq an taral jasad khashi'an wal qalba laysa bi khashi'. Ini ciri-ciri orang munafik juga. Khusyuknya orang munafik, jasadnya terlihat khusyuk. Jasadnya terlihat khusyuk. Wal qalbu laysa bi khashi',
namun hatinya tidak sama. Jadi sholat, nampak khusyuk, masya Allah. Apalagi kalau sudah di depan orang, seakan-akan patung nggak bergerak misalnya, khusyuk luar biasa. Tapi hatinya kemana-mana. Hatinya kemana-mana. Ciri-ciri munafik. Kan harus sinkron antara hati dengan yang zahir. Maka ini harus diusahakan, Bapak Ibu. Ini harus diusaha, harus kerja keras di sini. Bagaimana menghadirkan hati betul-betul khusyuk sesuai dengan penampilan ketika khusyuk. Jadi bukan hanya sekedar penampilan, nampaknya khusyuk. Oh, ternyata hatinya entah kemana dia. Contohnya dalam sholat misalnya. Makanya penting Bapak Ibu memaknai, mengartikan beberapa surat-surat yang biasa kita baca dalam Al-Quran, zikir-zikir yang kita ucapkan di dalam sholat. Minimal kita berusaha untuk memaknai apa yang kita baca supaya muncul kekhusyuan. Bagaimana bisa khusyuk? Lisan berucap, tubuh bergerak, sementara hati tidak tahu apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan. Maka perlu ketika sholat hadirkan kekhusyuan, berusaha. Karena memang setan itu berusaha keras di situ bagaimana menggoda, menguji seseorang dalam keadaan sholat supaya hilang kekhusyuannya. Yang sebelumnya orang akan diuji supaya malas sholat, akan digoda, jangan sholat, ngapain ke masjid, nanti sajalah, kan masih jam 11, masih jam setengah 12, belum lagi azan, belum lagi qomat dan lain sebagainya. Orang mampu sholat berdiri, godaannya beda lagi. Dia digoda supaya tidak khusyuk. Dia digoda supaya muncul rasa-rasa riya. Subhanallah. Jadi khusyuk itu bukan mudah Bapak Ibu. Tidak mudah, wallahi tidak mudah, berat. Qad aflaha al-mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, mereka yang ketika salat khusyuk. Nah, jadi syaitan ini kalau kita sudah mampu salat, godaannya lagi bagaimana supaya kita nggak khusyuk. Itu godaan yang berat itu. Nah, terkadang kalau kita salat itulah, subhanallah, ya, menerawang kemana-mana ini pikiran ini, ya. Lisan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, entah kemana-mana pikirannya, entah ke pekerjaan, ke istri, ke anak, ya. Tapi coba berusaha memaknai segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Berusaha maknai ruku, Allahu Akbar. Maknai lisan, maknai pergerakan. Ketika ruku, hadirkan di dalam hati, subhanallah, saya ini sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sujud juga demikian. Jadi kalau sujud itu bukan hanya sekedar nempelkan jidat ke lantai, selesai. Jidat nempel ke lantai, tapi pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Bahkan ironisnya, kadang kita mau ketemu fulan, dalam keadaan sujud berpikir, nanti saya pakai baju apa ya? Saya mau ketemu fulan nanti ini, nanti saya ngomong bagaimana ya? Allahul musta'an. Anda ini sedang sujud sama Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hadirkan hati. Ini sujud adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Tidak mungkin dipersembahkan kepada kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maknai pergerakan, maknai ucapan. Makanya di dalam sholat, Pak, dilarang orang melihat ke kiri ke kanan, apalagi melihat ke atas. Nggak boleh. Orang sholat itu harus melihat ke tempat sujudnya supaya lebih khusyuk dia. Supaya lebih khusyuk. Apa gimana orang khusyuk? Sementara imam baca tentang hari kiamat, matanya kemana-mana. Atau baca sesuatu misalnya, imam sibuk baca surat Qul huwallahu ahad, dia sibuk baca jadwal imam siapa.
Sibuk baca jadwal khatib siapa. Makanya mohon maaf Pak, saya kurang setuju kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang ada di depan masjid. Di sini alhamdulillah nggak ada. Ada biasanya tulisan-tulisan itu ditaruh di depan. Jadwal imam, jadwal khatib, imsak. Kalau ini kan alhamdulillah di atas dia. Ada juga kadang tulisan-tulisan apa di situ misalnya. Matikan HP. Apa lagi? Rapatkan saf. Apa lagi? Saf lurus. Ini kan memalingkan seseorang untuk tidak khusyuk. Ya. Ini kalau bisa dihindari. Jangan letakkan sesuatu apapun di depan masjid, depan saf, supaya orang itu tetap khusyuk. Lihat tempat dia sujud. Hadirkan hatinya ketika salat. Makanya juga kenapa seseorang ketika salat harus berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang indah, bersih, tidak ada tampilan yang mencolok, coraknya bisa memalingkan perhatian orang, ya. Atau sampai misalnya sholat tapi di belakangnya ada tulisan-tulisan. Ini semuanya berbahaya untuk orang-orang yang sholat di belakang kita, ya. Sholat misalnya, ya, kemudian nggak sengaja lihat ke atas sedikit, baca misalnya apa di situ bacaan. Kan biasanya di belakang ini banyak tulisan-tulisan. Saya paling nggak suka itu Pak. Sholat di belakang orang yang pakaian bajunya ada tulisan-tulisan. Yang biasanya kan mata itu kan sering, ya mohon maaf ya, kadang kita susah juga terus melihat ke tempat sujud, susah. Terkadang sekali-kali kita kadang melihat ke depan. Pas lihat ke depan baca. Allahu Akbar. Ini sudah hilang khusyuknya. Nah, bagus pakaian polos. Bahkan saya Pak, kalau pakai sarung yang ada merek di belakangnya, saya taruh ke depan. Betul tidak? Kan biasanya setiap sarung itu ada merek di belakangnya, di bawahnya. Dan biasanya bapak-bapak sukanya naruh di belakang. Kan begitu Pak. Biasanya mereknya ditaruh paling belakang. Jahitannya itu taruh di depan. Seharusnya tidak begitu Pak, dibalik mereknya di depan. Kenapa? Karena kasihan orang yang sholat di belakang. Karena kan kita baca, apalagi kan dekat dengan sujud. Oh, gajah duduk. Allahumma musta'an. Apalagi kalau misalnya mereknya belum dilepas. Oh, baru ini. Aduh. Wah, kadang kita baca gajah duduk, atlas, wadimor, macam-macam Pak. Ini sudah cukup untuk memalingkan kekhusyuan kita di dalam salat. Ironisnya lagi, kadang pemuda-pemuda salat dengan pakaian-pakaian ketat, pakai kaos, kemudian di belakangnya ada tulisan Ronaldo. Nah, itu Pak. Messi. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, jadi seperti ini. Jadi munafik itu, ya, termasuk kemunafikan adalah jasad terlihat khusyuk, namun ternyata hati tidak khusyuk. Makanya Bapak Ibu, minta kekhusyuan sama Allah. Minta kekhusyuan sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dan dari hati yang tidak khusyuk. Subhanallah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? La ilaha illallah. Pertanyaannya, ya silakan Pak Imam. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar mengaku ada merinding saat dia terkena sangat bawah sekali. Ya. Tapi ini seperti gurauan terjadi. Ya. Dalam percintaan
bahwa gara-gara ini terjadi komunikasi antara sayang-sayangi itu ujian dan saling aku mengampuni. Begitu yang dilakukan. Tahu istrinya dia mengaku tidak mau. Istrinya sudah curiga. Tidak mungkin lah, kenapa ya? Padahal artinya memang betul sudah menyayangi. Ini termasuk munafik atau gurauan atau memang seperti menghibur istri. Ya. Jadi Pak Imam bertanya, kalau ada suami dia sudah sayang-sayangan sama wanita lain, ketahuan sama istrinya, gitu ya Pak Imam ya. Ketika ditanya, dia bilang sama istrinya, "Nggak mungkin lah, itu kan cuma ngomongan saja. Cinta saya sama kamu aja kok." Dalilnya untuk mencintai seorang itu tidak perlu izin istri. Nah ini yang untuk mencintai orang itu tidak perlu istri. Jadi bohong istri tidak apa-apa. Ya, dalilnya mencintai orang tidak perlu izin istri. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah sebuah kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan. Kenapa? Kenapa sayang-sayangan sama orang lain sementara istri di rumah tidak disayang? Betul Pak? Ya, kenapa WA-WAan? Kenapa SMS-an sama orang lain sementara istri di rumah tidak pernah bilang sayang? Kan biasanya begitu. Ini tidak menempatkan pada tempatnya arti kemunafikan. Di sini mungkin tidak munafik tapi dia bermaksiat. Jelas bermaksiat. Termasuk di dalamnya kemunafikan kalau misalnya memang dia berkata, "Saya sayang kamu, cuma kamu satu-satunya." Tapi di sisi lain enggak sesuai. Ya, jelas munafik di situ. Jadi bertumpuk-tumpuk di sini dosanya, Pak. Iya, bertumpuk-tumpuk dosanya. Oh iya jelas. Sudah ada kebohongan, sudah ada kemunafikan, ya, kemaksiatan, sudah berzina dan lain sebagainya. Ya. Terus mengatakan dengan dalil kita kan boleh, tidak ada harus izin sama istri kalau untuk mencintai orang lain. Kata siapa Pak? Kata siapa? Ini dalil dari mana ini? Katanya nggak perlu izin istri kalau misalnya harus cinta sama orang lain. Kata siapa ini? Salah besar Pak. Nggak boleh. Nggak salah besar. Ya. Ini sudah bermaksiat. Ini sudah bermaksiat. Ya. Kalau memang Anda ingin, sampaikan baik-baik sama istrinya. Jangan main di belakang. Ya. Jangan main di belakang. Akhirnya niatnya baik tapi merusak. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi bahaya dalilnya ini. Ya, ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari sahabat, tidak ada Pak. Ini namanya dalil nafsi, dalil diri sendiri ini, supaya untuk membenarkan ya perlakuan. Iya, nggak boleh Pak. Jadi dia bertumpuk-tumpuk dosanya. Dosa munafik iya, dosa maksiat juga iya, dosa berzina juga iya. Taib. Iya Pak.
bisa masuk kepada waswasatus syaitan, gangguan setan. Kenapa? Kenapa? Karena seharusnya bukan di situ yang kita pikirkan. Yang difikirkan itu adalah bacaan-bacaan kita, maknai apa yang kita baca di dalam salat. Ya. Jadi bukan memikirkan yang lain, bukan pikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikirkan pergerakan-pergerakan kita. Ya. Ini menghayal jadinya, Pak. Itu bukan khusyuk namanya, menghayal. Menghayal. Tiba misalnya dia sholat di sini, memikirkan sedang sholat di depan Ka'bah, akhirnya dipikirkan coba di depan Ka'bah. Karena mungkin saking rindunya sudah di Ka'bah. Tidak masalah rindu sama Ka'bah, tapi kalau untuk menghadirkan dalam sholat, ini akhirnya apa? Inti daripada kekhusyuan itu hilang. Ya, khusyuk bacaan kita, mungkin sampai lupa bacaan kita apa. Ya, kadang mungkin pergerakan kita lupa sudah berapa rakaat. Karena kan tadi berfantasi menghayal kemana-mana. Nah, di antara kekhusyuan adalah perhatikan pergerakan kita. Hadirkan bahwasanya pergerakan ini adalah semuanya untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bacaan-bacaan. Bapak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Hadirkan hati kita. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala mendengar bagi siapa yang memujinya. Kan? Karena kalau sudah berfantasi ke sana, menghayal ke sana, terkadang rakaat sendiri kita lupa, Pak. Jumlah rakaat sendiri kita lupa. Bahkan mungkin sunnah-sunnahnya juga kita lupa. Ya. Apalagi dengan bacaan-bacaan, zikir-zikir dalam salat, ayat-ayat Al-Qur'an. Imam sibuk nangis di belakang, kita sibuk imam sibuk nangis di depan, kita sibuk kemana-mana pikiran kita, menghayal kemana-mana. Harusnya kan ikut menghayati apa yang dibaca oleh imam. Allah Ta'ala alam. Apakah ada dalil tentang wirid setelah salat faraid? Wassalam. Nah, ada dalilnya tentang wirid-wirid setelah salat itu, ada hadisnya. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin beliau di sini, bagaimana wirid setelah salat? Ya. Kalau wiridnya sudah ada jelas. Ya, setelah salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa bukan alhamdulillah? Ustaz, saya maunya alhamdulillah saja. Jangan. Sudah ada contohnya astagfirullah, kenapa bilang alhamdulillah? Ya. Jadi dahulukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah bihamdi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Kemudian baca qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di salat subuh dan di salat maghrib masing-masing baca 3 kali. Adapun di salat yang lain dibaca 1 kali. Ini kan sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contohnya. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 1 kali, kecuali di salat subuh dan di salat maghrib. Masing-masing dibaca 10 kali. Sudah ada contohnya, dalilnya jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak perlu mendatangkan wirid-wirid yang lain, ya, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan contohnya jelas dari Rasulullah sallallahu, berzikir. Ya. Ya, mungkin menjadi pertanyaan bagaimana bentuk zikirnya, Pak? Ya. Sepengetahuan kami, zikir di dalam salat setelah salat berjamaah itu adalah sendiri-sendiri. Sendiri. Karena tidak pernah diriwayatkan baik dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, mereka berzikir kemudian dipimpin oleh imam. Tidak ada dalilnya. Kalaupun mengeraskan suara, ada dalilnya. Sebagaimana di sebuah riwayat dikatakan bahwasanya tidaklah aku mengetahui selesainya salat jamaah kecuali dengan adanya suara yang gemuruh.
Suara gemuruh, mereka saling berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka sekali-kali boleh kita jelaskan zikir itu, Pak. Ya, tapi masing-masing, tidak dipandu. Tidak dengan dipandu. Kalau dipandu ini perlu dalil yang lain. Harus ada dalilnya. Datangkan dalilnya. Harus mengikut. Subhanallah. Yang akhirnya, mohon maaf, Pak. Ya, karena kebiasaan ini kadang orang itu nggak mau berzikir kalau tidak berzikir imamnya. Artinya kalau dia imam tidak sekeraskan suaranya, orang ini tidak mau berzikir. Padahal kan masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Setelah sholat, silakan berdiri, silakan berzikir masing-masing. Mau masih di dalam masjid atau misalnya mau tergesa-gesa, mau keluar masjid, silakan. Tetap berzikir meskipun misalnya setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berangkat. Kalau ada keperluan hajat mendesak, berzikir di jalan boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tidak harus dipimpin dan berjamaah. Ini sepemahaman kami. Karena itu pun perlu dalil. Ya, adapun misalnya mau sedikit mengeraskan suaranya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di sana astagfirullah, ya, di sini mungkin baca subhanallah, di belakang baca Allahu Akbar. Saling mengangkat suaranya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika harus ada panduan, dipandu oleh satu orang, kemudian yang lainnya ikut berzikir. Ini yang butuh dalil lagi. Dan sementara sampai sekarang ini para ulama telah mengkaji, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah tidak mengapa kalau sholat berjamaah di masjid lain, padahal dekat rumah kita ada masjid, ini dilakukan untuk lebih afdal? Tidak masalah. Ini menjadi masalah, Pak. Ya, tidak menjadi masalah. Bahkan para salafus soleh mereka berusaha bagaimana masjid itu jauh dari rumahnya. Supaya apa? Supaya langkahnya banyak. Bukankah langkah kita ke masjid mengangkat derajat kita? Kemudian langkah kembalinya kita dari masjid juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak, semakin jauh, maka tentunya semakin afdal. Wallahu ta'ala alam. Taib, sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah materi kajian kemunafikan ini masih kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang karena belum selesai. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada kata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya pribadi, dan kepada Allah saya beristighfar dan minta ampun. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta